Mainak adalah sosok istri yang baik dan cantik yang sangat setia terhadap suaminya, Titmak. Tapi tentu saja kisah cinta tidak selalu berjalan normal. Bagaimana jadinya jika justru kisah cinta yang terjalin di antara mereka berdua adalah hal yang tidak normal? Sebab Titmak menikah dan memiliki anak dengan Mainak yang notabene-nya adalah seorang hantu. Hai guys, kembali lagi bersama aku Jen Story dengan aku Jen. Jadi hari ini kita akan membahas tentang urban legend, sebuah kisah cinta urban legend dari Thailand. Thailand atau yang biasa kita kenal dengan sebutan negeri gajah putih itu sangat kuat dengan tradisi-tradisinya dan cerita horornya. Banyak sih yang cerita atau film horor yang bagus-bagus tuh juga berasal dari Thailand. Nah, salah satu urban legend atau kisah mistis yang sebenarnya ini ada bumbu-bumbu kisah cinta dan sedih-sedih gitu, di dalamnya itu adalah Mainak Rakhanong. Permulaannya itu berawal dari masa kerajaan Raja Mongkut dari tahun 1851 sampai 1868. Jadi Alkisah ada seorang gadis perempuan yang sangat cantik bernama Mainak. Dia tinggal di bantaran sungai Ranakong di kota Bangkok. Anyway, Mai dalam nama Maina itu artinya kayak miss atau untuk sebutan ibu kalau di Thailand itu Mai. Jadi kita sebutnya Maina, jadi ibu nak gitu. Nah, Maina ini pun dinikahi oleh seorang lelaki bernama Titmak. Nah, dari pernikahan itulah si Mainak ini berhasil mengandung seorang bayi. Namun sayangnya di tengah dia sedang mengandung itu, si Titmak tuh malah disuruh terjun ke medan pertempuran. Jadi waktu itu kan lagi masa-masa perang ya, jadi kayak wajib militer gitu, cowok-cowoknya disuruh terjun ke medan perang. Tapi pas lagi Titmak tuh lagi perang, si Mainak ini malah mengalami komplikasi waktu dia melahirkan. Dan dia pun berujung meninggal bersama bayinya saat melahirkan juga. Tubuh Maina ini dikebumikan di daerah Kuil Wat Mahabut. Namun walaupun sudah menjadi hantu, walaupun sudah meninggal, walaupun kontraknya udah habis, Mainak ini memiliki rasa cinta yang sangat besar terhadap suaminya. Wah, mantap nggak tuh? Si Mainak ini pun memutuskan untuk tetap menjadi wujud manusianya dan bertahan melakukan pekerjaan rumah jadi kayak sesuatunya normal gitu ya. Sampai si Titmak atau suaminya atau cintanya itu kembali dari medan perang. Wah, mantap sih. Nah, hingga pada suatu hari keinginannya Mainak ini pun terkabul. Si Titmak kembali dari medan perang, ya pasti ada luka-luka tapi udah sembuh. Jadi dia kembali dengan sehat walafiat dari medan perang. Nah, si Mainak ini terharu dong, si Titmak juga terharu. Waktu dia lihat kalau dia itu di rumah udah ditunggu sama istri kesayangannya, anak mereka yang baru saja lahir. Si Mainak ini udah tahu, pasti tetangga-tetangganya tuh pasti langsung pada nyerocos ke Titmak kalau sebenarnya Mainak itu udah meninggal dan sosok yang Titmak lihat tidak lain adalah seorang hantu atau arwah dari sosok Mainak sendiri. Tapi Mainak sudah membereskan hal itu. Dia mengakhiri nyawa seluruh orang yang berada di desa yang memiliki keinginan untuk memberitahukan kenyataan tentang dirinya kepada Titmak. Dia juga mengakhiri nyawa orang-orang yang mau lancang ikut campur dalam urusan keluarga mereka gitu. Dan mereka pun hidup bahagia di tengah tetangga-tetangga yang entah kenapa bisa meninggal dengan cara misterius. Tamat. Gak ada yang canda. Bagaimanapun juga tuh pasti ada beberapa berita tuh yang nembus ke telinganya si Titmak. Titmak ini beberapa kali sering dibisikin sama teman-temannya atau tetangga-tetangganya bahwa Mainak itu udah meninggal, itu bukan istrimu, itu arwahnya yang gentayangan gitu. Tapi Titmak ini nggak percaya, ya kali ada hantu bisa ngerjain pekerjaan rumah gitu, mungkin dia nggak tahu juga. Dan dia pun mencoba menepis rumor-rumor itu dengan berpikir bahwa itu hanya berita palsu belaka doang. Hingga pada suatu hari saat Mainak ini sedang memasak sarapan gitu kan, buat suaminya ini, dia nggak sengaja menjatuhkan jeruk nipis dari balkon atas ke lantai bawah. Jadi kayak dari lantai 2 tuh, lantai bawah tuh jatuh jeruk nipisnya. Dengan the power of hantunya, si Mainak ini pun memanjangkan tangannya dari lantai atas gitu kan, dia panjangin tangannya sampai bawah. Nah, tentu aja Titmak tanpa sengaja, atau suaminya ini tanpa sengaja melihat kejadian itu.
Dia pun langsung panik kan, waduh beneran setan dong gitu. Karena saking ketakutannya, Titmak pun langsung malam itu melarikan diri ke sebuah kuil supaya si Mainak itu nggak bisa ngejar. Nah, Mainak pun tahu kalau kebohongannya selama ini telah diketahui oleh suaminya. Dan karena Mainak ini merasa sedih, dia murka dan dia pun menghantui seluruh tetangga-tetangga di dalam desa itu dengan cara mengakhiri nyawa mereka satu persatu. Jadi kayak dibantai satu persatu gitu, cuman karena dia merasa sangat murka. Cintanya putus, tertolak. Karena tetangga-tetangga itu merasa resah gitu kan atas masalah keluarganya Titmak dan Mainak yang justru berdampak pada satu desa. Titmak dan warga desa pun memanggil seorang dukun untuk memotong tulang dahinya si Mainak, untuk setelah itu dikurung ke dalam botol dan dilempar ke kanal. Dah tuh, nah setelah selesai dengan pengusiran Mainak atau penangkapan Mainak, desa itu pun seketika menjadi sangat tenang. Jadi kayak balik normal seperti biasanya. Sebenarnya kasihan juga si Titmak ini ya, dia selama ini pasti kayak udah seneng banget gitu kan, apalagi taunya Mainak ini melahirkan, terus mereka juga udah lihat anak mereka gitu, tapi ternyata hantu kan, nyesek gitu loh. Selain takut pasti ada nyeseknya juga gitu. Nah, hingga suatu waktu, desas-desusnya sih ada orang yang nggak sengaja mengambil botol itu dan melepaskan arwah Nak. Dia tuh nggak tahu apa-apa tentang ceritanya si Mainak ini. Dan desa itu pun kembali dihantui oleh Mainak. Dan untuk kedua kalinya, warga desa kali ini pun memanggil seorang biksu Buddha bernama Somdechtoh. Dia pun juga berhasil setelah itu memotong tulang dahinya Mainak dan mengikat tulang punggungnya Mainak itu di pinggang. Si Mainak ini pun berhasil ditenangkan lagi. Setelah si biksu Buddha Somdechtoh ini meninggal, tulang-tulangnya si Mainak yang dia ambil untuk mengurung Mainak itu diberikan pada keluarga kerajaan untuk memastikan bahwa si Mainak ini nggak bakal mengganggu warga-warga desa lagi. Walau di sisi lain ada juga yang mengatakan kalau bahwa sedari awal si Mainak ini murka, itu si biksu Buddha lah yang dipanggil. Jadi nggak ada dukun-dukunan di sini, nggak ada dukun, nggak ada orang yang nggak sengaja ngelepas. Tapi yang pertama kali datang itu si biksu Buddhanya sendiri. Juga dikatakan kalau biksu Buddha ini bukan mengurung si Mainak, tapi membantu arwah Mainak untuk menjadi tenang, untuk move on dari masa lalunya, untuk menerima kenyataan yang ada. Nah, setelah itu tubuhnya Mainak yang dikebumikan itu pun berakhir untuk dikremasi. Dan di sisi lain mengatakan bahwa tulang dahinya Mainak itu bukan diberi ke keluarga kerajaan, melainkan dia udah jadi barang berharga, berstatus legendaris, dan menghilang di antara kolektor-kolektor jimat di Thailand. Semenjak saat itu, dibuatlah kuil untuk mengenang sosok Mainak. Kuil ini terletak di Wat Mahabut. Jadi kayak di tempat si Mainak ini pertama kali dikebumikan ya. Warga sekitar menyebut kuil itu sebagai Wat Mainak Prakanong. Sebetulnya bentuk kuil ini tuh lebih kayak rumah dibanding kuil sendiri gitu ya. Orang-orang di Thailand ini sering banget datang ke kuil Mainak sambil memberikan seserahan kepada arwah Mainak dan bayinya kayak kosmetik, bunga, mainan, kayak gitu-gitu ditaruh di kuil itu sambil mereka juga meminta berkah kepada Mainak. Di kuil Mainak sendiri itu juga ada sebuah TV yang dibiarkan menyala terus-menerus untuk menjadi bentuk hiburan bagi arwah Mainak. Mainak ini dianggap sebagai sosok yang memberikan berkah atau membawa keuntungan dalam permainan lotre. Jadi waktu festival lotre di Thailand, banyak banget orang yang datang ke kuil Mainak buat meminta berkah. Banyak juga orang-orang atau pria-pria yang mau wajib militer itu pada datang ke kuil Mainak. Karena Mainak ini dianggap sebagai sosok yang menjadi pelindung atau pencegah bagi orang-orang yang hendak terjun ke medan perang. Nah, ada lagi nih informasi kontroversial yang lain. Ada yang mengatakan bahwa ibu hamil tuh nggak boleh datang ke kuil Mainak. Katanya sih nggak berkah gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau ibu hamil justru harus datang ke kuil Mainak supaya dia diberi berkah bagi janinnya dan dia sendiri gitu. Oke, so guys, itu doang yang bisa aku jelaskan tentang urban legend Thailand, kisah cinta mengenaskan dari Titmak dan Mainak. Oke, so kalau misalnya aku ada salah, aku minta maaf. Kalau misalnya ada informasi tambahan, kalian boleh banget kasih di kolom komentar. And see you guys in the next video. Bye!